Baik, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya pada bab 5, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Perkenalkan, nama saya Sinta Christine, NIM 1910416843. Bab 5, manajemen krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis. Bagaimanapun, memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya memungkinkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkatkan dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Diadaptasi untuk manajemen krisis, tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Kasus bab 4 Shell, Greenpeace, dan BrandSpar memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan krisis yang diakibatkan oleh rencana Shell untuk menenggelamkan kapal penyimpanan minyak yang sudah usang di Laut Utara. Komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen: penghindaran, kesiapan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Waktu dari komponen-komponen ini dan pola perkembangan krisis digambarkan pada gambar 5-1. Episode BrandSpar di bab 4 adalah contoh bagus di perusahaan tanpa rencana manajemen krisis untuk menangani politik swasta yang meletus atas rencana pembuangannya. Penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan exposure perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substansif, dapat mengatasi agar penyebab krisis. Exxon dipersiapkan untuk satu dimensi dari krisis tumpahan minyak. Exxon memiliki rencana pembersihan, namun itu tidak siap untuk komponen publik dari krisis, yaitu mengungkapkan penyelesaian, memikul tanggung jawab atas kejadian tersebut, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan berurusan dengan media dan pemerintah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.